Sebelumnya langsung aja ya. Tahap pertama Prainteraksi. Nanti setiap tahap pokoknya kita harus ngomong. Kalau prainteraksi itu ke dosen, kalau enggak ke perawat ruang. Ini langsung ya tahap prainteraksi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perawat Anggita. Pada hari Senin tanggal berapa sekarang? 28 November 2022 akan dilakukan tindakan nebulizer kepada Nyonya Tuan A. Sebelumnya saya telah memverifikasi data dengan nama Tuan A, alamat di Sokaraja, usia 23 tahun. Saya telah menyiapkan alat, ada nebulizer, ada obat Ventolin, ada Aquabides, kemudian ada handscoon, ada tisu, ada bengkok, ada sprit, dan ada sungkup. Ya, sungkupnya di dalam ya, Sungkupnya sungkup, dibuka ya, jangan khawatir. serta ada stetoskop. Saya telah mencuci tangan 6 langkah. Saya telah mendekatkan alat di dekat pasien. Saya siap bertemu dengan pasien. Kemudian langsung masuk ke tahap yang kedua, orientasi. Ya, orientasi. Kita ke pasien ya. Assalamualaikum Pak, perkenalkan saya perawat Anggita. Apa benar ini dengan Tuan A? Ya benar. Terus cek gelang ya, jangan lupa. Ya, kalau benar kita langsung. Ya benar Pak. Baik Pak, hari ini Bapak akan dilakukan tindakan nebulizer ya Pak. Tujuannya yaitu untuk mengeluarkan sekret pada Bapak. Waktu yang diperlukan kurang lebih 10 sampai 15 menit. Nanti prosedurnya yaitu saya akan memasang nebulizer pada hidung dan mulut Bapak. Nanti saat dipasang Bapak sambil menghirup ya Pak. Kemudian sebelum dilakukan tindakan, apakah ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita langsung mulai. Tidak ada. Baik, saya mulai sekarang ya Pak. Kemudian jaga privasi. Kemudian langsung masuk ke tahap kerja. Yang pertama kita buka dulu alat-alatnya. Kita pastikan alatnya udah lengkap di dalam ya. Jangan sampai kalian nggak tahu di mana gitu. Ini belum dipasang juga. Ada. Terus yang harus diperhatikan ada 2 sungkup. Sungkupnya itu disesuaikan oleh pasiennya. Pasiennya itu dewasa atau anak-anak. Kalau yang anak-anak berarti yang kecil. Karena besok kalau kalian nggak teliti ada yang kurang, nanti dikurangin nilainya. Ini corongnya, selangnya, tempat pemasukan obatnya, tutupnya, dan yang paling penting umparannya. Ini berfungsi untuk mengeluarkan uapnya, mengubah air menjadi uap. Kalau misalkan kalian nggak pasang ini remedi, lanjut Mbak Anggita. udah ya, kita buka alat-alatnya. Jangan pakai sarung tangan dulu, tapi dibuka dulu. Kita pakai handscoon ya. Steril apa bersih? Bersih. Oh iya, sebelumnya jangan pasang handscoon dulu, lupa. Perlap alas. Posisikan pasien. Posisinya apa coba? Ini udah ada box ya, jadi misal ini udah sweet potato ya. Folder. Terus baru pakai handscoon. Jadi diingat-ingat ketika kita akan melakukan tindakan setelah kita menutup privasi adalah memposisikan pasien dan memasang perlak. Baru kita buka alatnya, dipasang alatnya. Posisinya sini folder ya?
Ya. Semicolon. Boleh duduk kok, nggak apa-apa. Senyaman intinya kalau ngelakuin tindakan tuh senyamannya pasien. Yang penting nggak boleh tiduran. Kalau tiduran kan nanti percuma dong. Jadi antara semicolon atau duduk. Kalau emang pasiennya bisa duduk ya duduk. Kalau misal nggak bisa, nih ya dimasukin, jangan lupa. Jangan cuma di kayak giniin. Soalnya kemarin tuh kelas kalian, teman kalian kelas sebelah ada yang cuma di kayak gini aja. Nih, ini salah. Ini kan ada kayak ini ya. Ya. Yang masukan. Jadi nanti dia bisa berdiri terus memutar gini ketika alatnya dipasang. Sampai bunyi. Terus perbandingannya berapa banding berapa? Apa 1:1. 1:1. Ini jangan kebalik juga ya pasangnya. Baru sungkupnya. Sebenarnya nggak harus 1:1 sih, tergantung nanti dari instruksi dokter ya. Meleset. Besok kalian ngambil obatnya benar-benar ngambil ya. Tergantung etnis. Tuh kan? Ini cuma ngeco kalian kok. Berarti kalian masih Ketika salah nggak mau disalahin. tapi sama aja sih masuknya ke dalam juga. Iya, sama. Sama aja kok nih masuknya ke Biar estetik aja kita lewat sini. Iya. Biar estetik, biar nyeni gitu. Kan nursing is art of caring ya. kalau misal ada SP2 kalian bisa ganti aja ya. Ya, satu-satu. Yang satu ambil aquabides, yang satu ambil Ventolin. Oh ya, Mbak Anggita buka Ventolinnya gimana? Kadang ada yang nggak ngerti. Tinggal diputar aja ya. Putar aja. Mau nyoba nggak? Ini juga kalau masih gandeng kayak gini, jangan panik. Buka Ventolin sama kayak buka ini. Intinya kalau yang bentukannya kayak gini, tinggal putar. Ada lagi nih Mbak Anggita, mereka nggak tahu ada teknologi seperti ini. Iya. Kirain pakai gunting. Nggak tahu, ternyata tahu. Berarti mereka lebih gaul ya. Iya. Cuma ini kan kecil. Ini kecil, nggak bisa kan kalau pakai yang tadi. Kemarin ada yang nggak tahu teknologi seperti ini. Tergantung advice dokternya. Kalau kita besok pura-pura aja dikasih advice dokternya 1:1, 1 cc sama 1 cc. Kadang juga ada di rumah sakit yang cuma Ventolin sama satunya apa ya? Pulmicort. Nggak pakai Aquabides. jadi nanti tergantung. Pulmicort itu yang bentuknya segi 5 kayak gini tapi segi 5 bawahnya. Kalau ini kan tabung ya. Oh iya Mbak Andika, jangan lupa dicoba dulu waktu Oh iya. Aquabides. Ini kalian harus benar-benar nyalain. Iya, jangan cuma di Jangan cuma pura-pura. nih udah ada asapnya. Asapnya, Bu. Bapak, nanti saat saya memberikan nebulizer, Bapak
Bapak sambil tarik nafas ya, sambil menghirup. Iya, Pak. Iya, karena dia tidur. Kalau misalkan dia nggak tidur nggak akan tumpah. Minggir banget. Kayak besok pasiennya kalau bisa duduk ya duduk. Kalau nggak kalian ini besok kan akan Terus dipasang ya, Bu ya. disandarkan benar-benar. Gimana Mbak Anita yang ini nggak kedengeran? Oh ini tadi kan ada teman kalian yang tanya ini sampai berapa lama? Ini sampai ya sampai habis kan nggak harus 15 menit kok karena emang tergantung juga kan kalau makin banyak kan makin lama juga. Bapak nanti kalau misal udah habis nanti Bapak bisa memanggil saya di ruang perawat ya atau bisa meminta keluarga Bapak untuk memanggilkan saya. Sebelum saya meninggalkan, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada ya. Bisa 5 detik, bisa 3 detik. Terus gimana Pak rasanya? Udah mendingan belum gitu kan? Udah mendingan kok gitu kan? Terus habis itu baik Pak, kalau misal tidak ada yang ditanyakan, saya balik ke ruang perawat ya. Nanti bisa memanggil saya dengan menekan tombol yang ada di samping bed Bapak. Kalau begitu saya pamit ya Kak, semoga lekas sembuh. Terus sambil kita, pokoknya tuh pas kita berpamitan sambil kita beres-beres juga. Jadi efisien waktu juga gitu. Iya. Karena kalian itu besok diwaktuin 10 menit. 8 sampai 10 menit. Selesai kemudian masuk ke tahap terakhir apa? Dokumentasi. Ya. Terminasi ya isinya dokumentasi ya. Pada hari Senin tanggal 28 November 2022 telah dilakukan pemberian nebulizer pada Tuan A. Hasil yang didapatkan sebelum kalian harus ngecek juga nih. Gimana? Ceknya. Trakea. Terus apakah vesiko? Enggak, ada 5 titik. Kalian kan udah belajar kan pernafasan paru sama jantung. Mana aja coba paru? Ya, sini tuh mana? Sini juga bisa ya. Sini yang penting sini. Yang pertama, trakea. Trakea itu di bagian yang cowok sini Mas. Trakea itu bagian sini. Terus interkosta ke 2 kanan dan kiri. Kalau udah interkosta kemana lagi? 7 kanan dan kiri. Kalau orang-orang yang pakai nebulizer biasanya itu mereka suara napasnya apa? Ya, bisa, ronki juga bisa. Nah, kan tujuannya kan kalau misalkan nebulizer itu menggunakan obat Ventolin ya. Ventolin itu bronkodilator. Bronkodilator itu untuk mengencerkan dahak. Jadi lebih ke ronki. Lebih ke ronki ya biasanya kebanyakan. Ya. Jadi kalian itu Mendengar. Iya, mendengarkan suara auskultasi sebelum dan sesudah. Sebelum kalian memasang ini
ini jangan lupa ya, tadi ada yang kelewat. Iya. Ini kan sesudah ya, sesudah udah dicek. Terus baru tahap terminasinya. Baru tahap terminasi. Tadi setelah dipasang ini udah selesai, kita langsung cek pakai stetoskop di trachea, chest. Ya, ada dua kanan kiri, terus di chest, kanan kiri. Oke, selesai. Terus kita langsung masuk ke tahap terminasi, isinya dokumentasi. Pada hari Rabu telah dilakukan, pada hari Senin tanggal 28 November 2022 pukul 9 telah dilakukan pemberian nebulizer pada Tuan A. Hasil yang didapatkan sebelumnya klien mengatakan sesak nafas, kemudian terdapat suara ronki, dan terdapat sekret yang susah keluar. Kemudian setelah dilakukan pemberian nebulizer, klien mengatakan lebih lega, suara ronki sudah tidak ada, menjadi vesikuler ya. Suara normal kan vesikuler kan? Vesikuler. Kemudian pasien merasa lebih nyaman. Saya telah membereskan alat, saya telah merapikan pasien, saya telah mencuci tangan 6 langkah dengan baik dan benar. Sudah. Kemudian tanda tangan nama terang perawat. Ada yang ditanyain kan? Satu lagi tambahan, jadi nanti kalian waktu sudah memasang nebulizer, sudah dinyalakan, kalian langsung aja pura-pura bilang, ya Bapak ini sudah selesai ya, obatnya sudah habis, tidak mengeluarkan uap lagi, saya bereskan. Setelah saya bereskan, baru langsung auskultasi. Jelas? Ada yang mau ditanyakan lagi? Kita eval aja yuk. Eval, jadi yang pertama kita lakukan apa? Berinteraksi. Terus? Ya, terus kita ke tahap kerja. Yang paling awal banget kita lakukan Evaluasi. selanjutnya Posisi. posisi pasiennya apa? Semi. Atau Duduk. duduk itu apa? Ya. Terus habis udah diposisikan, udah dipasang perlak, Membuka. iya, bentar, kayaknya perlu ada yang direvisi deh. Setelah kita memposisikan, itu kita auskultasi dulu. Kenapa? Kalau udah dipasang perlak, kita Nggak bisa. susah mau auskultasinya. Jadi ditambahkan ya. Sebelum pasang pelak, auskultasi dulu. Auskultasi dulu. Tulis di atasnya. Udah auskultasi, udah pasang perlak, ngapain? Auskultasinya otomatis ya. Iya. Oh ya, auskultasinya di mana aja tadi, teman-teman? Interkostal 2 kanan kiri. Interkostal 7 kanan kiri. Iya. Bunyi nafasnya sebelum diberikan terapi apa? Ya. Terus habis itu, ya bisa begini. Itu dicek semua apa? Iya. Salah satu aja. Dicek semua dong. Terus habis itu setelah kita mengetahui bunyinya, kita pasang perlak. Ya, habis pasang perlak kita ya yang disiapkan. Besok kalian itu rapi banget ya. Ini tuh biasanya semuanya di dalam. Jadi ketika kalian di sini udah ada alatnya semua, kecuali sempok, kalian buka ini. Bukanya tekan ke dalam, tarik ke atas. Jangan panik. Kalau nggak ada yang coba di sini, soalnya aku nggak bisa. Biasanya kalian itu tremor, terus habis itu gugup. Iya. Nah, jangan lupa pasang apa ya? Paling penting buat ngeluarin uap. Itu yang biru-biru. Apa Ya, namanya? yang biru-biru, kumparan. Kumparan.
Yang pertama kali kita pasang apa? Setelah selang, pasang corong. Iya, yang ada batasnya ya. Terus Kumparan. posisinya gimana? Benar. Udah, terus kita pasang sini ya. Yang berada lingkarannya di tengah itu berarti yang hadap ke bawah. Jangan kalian kebalik terus ini nggak bisa kayak gitu. Terus panik, remedi deh. Ya, nih. Sampai bunyi Klek. klak. Enggak sih, ini enggak klek. Ya udah diputar aja intinya kalau udah itu. Terus baru pasang. Ini namanya apa ya? Penutup corong kali ya? Iya, Corong merah ya, Mbak. Iya. Terus tengkuknya sesuaiin pasien. Misal ini jepitnya kecil semua ya, biar bayi. Yang besar itu buat dewasa. Nah, ini dipasang gini. Kita nggak usah pasang tutupnya karena kita mau masukin obat. Kalau kita tutup nanti kayak buka tutup kayak gitu. Ini bisa kita letakin di sini buat kita ambil obat. Ambil obat pakai spare. Ini bisa kayak gini. Kalau misalkan takut jatuh di sini. Misal 1 cc atau misalkan 2 cc. Masukin jarumnya udah aku lepas pura-puranya. Kita nggak perlu pakai jarum, nggak apa-apa. Besok udah dilepas belum, Mbak? Belum. Boleh pakai jarum, boleh nggak? Seadanya. Iya, benar. Bang, kita pinjam spet yang ada jarumnya. Nah, kalau misalkan kita mau ngambil Ventolin, nggak ada jarumnya, cuma kayak gini, susah kan? Iya. Jadi kita pakai jarum aja. Ini kayak gini. Ini, Mbak. Jangan panik. Cobain, coba. Nah, ya gitu. Jangan panik. Putar ya. Iya. Tadi mana yang udah? Tetap tenang dan jangan panik. Buka. Mbak, Ventolin dulu apa? Aquabidesnya dulu. Aquabides. Aquabidesnya dulu. Aquabides, tapi kita ngambil Ventolin juga nggak apa-apa kan, besok disediain 2 spet. Oh iya, Mbak. Oh, nggak dapat nih, udah dikit. Nah, udah kan, udah dapat. Kita lepas aja boleh. Oh, pengen. Udah nih, obatnya udah masuk semua. Kita masukin Aquabides. Nyalain. Oh, kan nggak terpasang listrik ya. Power uap. Power uap. Matiin. Baru kasih Ventolin. Yang mana ini Ventolin? Tutup. Udah tutup. Pasang ke pasien. Baru nyalain. Gitu. Berarti sebelum dipasangkan ke pasien juga udah dinyalain ya, Mbak? Udah dong, udah dicoba buat ngetes ini alatnya masih bagus atau enggak. Tapi obatnya udah dimasukin semua kan? Belum, cuma yang Aquabides. Aquabides. Kenapa nggak dicampur langsung sama Ventolin? Takutnya Ventolin itu kan yang lebih berpengaruh ya untuk Iya. mengecerkan dahak, dia bronchodilator. Kalau misalkan udah menguap berarti dosisnya berkurang Ventolinnya. Oh iya. Iya. Kalau misalkan Aquabides kan cuma air biasa. Berarti tanpa Ventolin juga udah ada uapnya ya, Kak? Iya, jadi kita cobain Aquabides uap, matiin, baru si Ventolin Ventolin. masuk. Terus habis itu baru dipasang, nyalain. Kemarin kalian sama Pak Agus bukan? Iya. Gitu masalahnya sama Pak Agus. Kita pasang Aquabides dulu, terus Dari baru China. Ventolin. Udah,
Paham? Udah, Kris. Ada yang mau Ya. ditanyakan? Udah, Kris.